Selamat pagi rekan-rekan, jumpa lagi dengan mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen yang pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait dengan kewirausahaan dan peranannya bagi pengembangan usaha. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar ya, kewirausahaan itu apa sih? Ya, kewirausahaan seringkali disebut juga dengan wira swasta atau perusahaan kecil. Yang mana kewirausahaan itu maknanya adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk beresiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil. Ya, karena semua pengusaha pastinya ingin usahanya berhasil ya. Tidak ada pengusaha yang menginginkan kerugian, tidak ada. Jadi pasti harapannya atau tujuan akhirnya adalah perusahaan tersebut dapat berhasil, yang mana dikategorikan dalam istilah ekonomi adalah mendapatkan laba atau profit. Tentu saja untuk menjadi seorang wirausahawan yang berhasil harus terdapat beberapa unsur yang dimiliki oleh seseorang. Yang pertama adalah unsur pengetahuan, yaitu tingkat penalaran yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ini penting sekali ya, tingkat penalaran itu termasuk pula pemahaman dia untuk menangkap peluang. Ya, jadi seorang wirausahawan itu harus kreatif, harus inovatif, dia harus bisa mencari peluang-peluang yang mungkin tidak dipikirkan oleh orang lain. Ya, nah di sini adalah penalaran memegang peranan yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah unsur keterampilan. Nah, unsur keterampilan ini diperoleh melalui latihan dan pengalaman kerja nyata. Jadi biasanya seseorang wirausahawan itu sebelumnya sudah pernah bekerja begitu ya, atau menjalankan sebuah usaha, dan kemudian dia belajar dari usaha-usaha sebelumnya untuk kemudian dapat menciptakan usaha sendiri. Semakin banyak pengalaman, maka semakin terlatih seseorang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah unsur sikap mental. Nah, ini juga merupakan satu hal yang sangat penting, yaitu sikap mental menggambarkan reaksi, sikap, dan mental seseorang ketika menghadapi suatu situasi. Jadi, seorang pengusaha itu kan akan menghadapi situasi-situasi yang seringkali tidak terduga, berbeda dengan karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan yang mana mungkin lika-liku permasalahan yang dihadapi dari hari ke hari itu adalah sama. Namun kalau pengusaha itu bisa berbeda-beda, sehingga seringkali di sini membutuhkan sikap mental dari seorang pengusaha. Ya. Kemudian juga ada unsur kewaspadaan. Nah, unsur yang keempat ini merupakan paduan antar unsur pengetahuan dan sikap mental dalam menghadapi keadaan di masa yang akan datang. Jadi bisnis selalu penuh dengan resiko, namun di balik resiko itu ada peluang, ada tantangan tentu saja, dan para pengusaha ini harus tetap waspada terhadap resiko agar tidak merugikan perusahaan. Kemudian selain itu, sikap mental yang dibutuhkan oleh seorang wirausaha antara lain adalah memiliki emosi untuk membayangkan keberhasilan tujuan usahanya. Jadi seorang pengusaha itu harus selalu optimis ya. Kemudian dia harus berani mengambil resiko, lalu harus gigih tentu saja dalam berusaha, bersemangat, gesit dalam berusaha, percaya diri. Nah, ini sangat penting ya, harus percaya diri. Karena kalau tidak percaya diri ya bagaimana dia memiliki motivasi untuk maju dan berkembang. Kemudian seorang wirausaha juga harus berusaha meningkatkan pengetahuannya dan memiliki jiwa leadership atau kemampuan untuk memimpin. Dan seseorang wirausaha di sini harus selalu menjadi seorang inovator ya, atau penemu masalah-masalah yang ada. Kemudian fungsi yang dilakukan seorang wirausaha. Nah, fungsi yang dilakukan oleh seorang wirausaha ini yang pertama adalah mengidentifikasikan kesempatan ya. Jadi tadi di mana ada peluang,
kesempatan, dia harus bisa berfungsi untuk menangkap peluang tersebut. Kemudian tentu saja kalau ingin bergerak bisnis ke arah yang lebih maju dan lebih besar, tidak mungkin dapat dilakukan sendiri. Sehingga seorang wirausaha itu memerlukan sumber daya manusia untuk membantu, atau sumber daya yang lain ya, bisa human research, kemudian financial ya, capital, modal, kemudian juga aset, intangible, banyak ya resort-resort yang harus dikumpulkan terlebih dahulu sebelum memulai usaha. Kemudian tadi terkait dengan capital, mungkin saja untuk pendanaannya tidak dapat disubsidi dari perseorangan, sehingga perlu melakukan pengajuan kredit ke lembaga keuangan. Nah, bagaimana caranya? Dia harus bisa membuat sebuah proposal yang baik. Nah, itu adalah fungsi dari seorang wirausaha. Kemudian fungsi yang keempat adalah melaksanakan operasional produksi atau jasa. Nah, ini intinya ya, inti dari bisnis tentu saja adalah menyediakan barang dan jasa kepada konsumen. Nah, ini merupakan fungsi yang dilakukan oleh seorang wirausaha. Dan dia tidak lupa untuk berani menanggung resiko yang ada. Bagaimana cara memulai wirausaha? Ya, jadi wirausaha dapat dimulai dengan berbagai cara. Misal apabila kita memiliki link usaha orang tua, begitu ya, orang tuanya sudah punya usaha, ya sebenarnya kita tinggal meneruskan ya. Sayang juga kan kalau orang tua kita punya usaha tapi kemudian tidak ada yang meneruskan begitu. Jadi ya kita belajar menimba ilmu, mencari ilmu bisnis untuk kemudian dapat meneruskan usaha orang tua. Banyak ya para pengusaha besar memang mengirim putra-putrinya untuk belajar bisnis untuk kemudian kembali mengelola bisnis mereka. Atau kemudian tidak merintis dari nol tapi membeli perusahaan yang telah dibangun. Jadi perusahaan-perusahaan kadangkala ada yang mulai memasuki kebangkrutan begitu ya. Jadi kurang bagus performanya, economic performance-nya kurang bagus, sehingga ini menjadi peluang bagi pengusaha untuk dapat mengambil alih ya. Jadi dia membeli perusahaan yang sudah ada, kemudian dia melabelkan dengan merek-merek yang baru begitu. Kemudian yang ketiga adalah memulai sendiri perusahaan baru dari nol. Jadi kita sendiri yang memulai perusahaan tersebut. Atau yang keempat adalah membeli hak lisensi. Kalau ini seperti misal kita membeli franchise gitu ya. Jadi kita membeli merek, kemudian SOP-nya dan segala sesuatu sudah diatur dan kita tinggal menjalankannya. Nah, terkait dengan lisensi itu seringkali kita sebut dengan waralaba atau bahasa Inggrisnya disebut dengan franchising. Nah, franchising ini merupakan suatu perikatan ya, perjanjian di mana salah satu pihak itu diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan tadi ya, atau penemuan dan ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain. Tentu saja ada imbalan ya. Imbalannya ini diatur berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Nah, untuk franchising di sini ada dua pihak, yaitu franchisor and franchisee. Nah, untuk franchisor adalah pihak yang menjual lisensinya ya, yang memiliki hak atas kekayaan intelektual tadi, yang memiliki merek, yang menciptakan penemuan-penemuan tadi. Itu adalah pihak yang menjual ya, franchisor. Dan untuk franchisee adalah pihak yang membeli lisensinya. Contoh-contoh franchise, mungkin teman-teman sering mendengarkan ada Indomaret, Alfamart ya, atau mungkin yang suka kebab pasti tahu kebab Turki Baba Raffi, Roti Maria. Sekolah musik juga banyak ya, kemudian kursus-kursus bahasa Inggris, bakso kota, banyak ya. Jadi ini merupakan contoh-contoh franchise yang menjadi opsi bagi banyak orang untuk melakukan sebuah usaha. Seringkali franchising dipilih karena dapat memberikan keuntungan. Yang pertama adalah
sudah ada pengalaman dan faktor sukses ya. Jadi karena merek ini sudah teruji, sudah dikenal orang, sehingga pembeli merek atau pembeli franchise ini tidak lagi dari nol dia melakukan marketing gitu ya, karena sudah dikenal gitu. Kemudian sudah ada brand, sudah ada reputasi, lalu dia tidak perlu lagi repot-repot untuk membuat suatu SOP, Standard Operating Procedures, tapi standarisasi mutu juga sudah terjamin. Jadi semuanya sudah diatur, takaran sudah diatur ya, sampai dengan baju pegawainya pun juga sudah diatur. Kemudian apabila ada pada saat membuka franchise, biasanya pihak yang menjual itu memberikan bantuan manajemen ya, untuk pengelolaannya tidak dilepas begitu saja, jadi seringkali dipantau dan ada bantuan manajemen dalam hal ini. Kemudian memiliki manfaat dari market research dan product development. Jadi kalau si penemunya ini melakukan suatu pengembangan produk gitu ya, R&D-nya di pihak penemu. Nah, ketika dia sudah menemukan produk baru, maka secara otomatis itu kan untuk pemilik franchise-nya tadi sudah langsung terupdate gitu. Jadi dia tidak perlu repot-repot melakukan sebuah riset. Ya, yang melakukan riset untuk mengembangkan suatu produk baru itu adalah yang penjualnya tadi, ya, penemu gitu. Kemudian resiko gagal lebih kecil ya. Jadi karena semuanya sudah terstandarisasi, sudah memiliki pengalaman, ya tinggal jalanin aja. Jadi kita tinggal bayar, terus kemudian kita pegang, jalanin, kemudian kita mendapatkan keuntungan. Ya, itu seringkali alasan kenapa franchise menjamur di Indonesia khususnya. Nah, apa saja sih bantuan manajemen dan teknik yang diberikan oleh seorang franchiser ya? Jadi misalkan dia melakukan pelatihan manajemen dan rekrutmen, kemudian misalkan ada lokasi, dia tidak asal ya. Jadi untuk lokasinya juga di sebelum terjadi transaksi penjualan itu dilakukan riset dulu nih. Ini kira-kira lokasinya akan menjual tidak gitu. Jadi karena pemegang merek atau penemunya juga ingin mempertahankan brand dan reputasi ya. Jadi dia juga lihat-lihat gitu. Nggak sembarangan juga di setiap lokasi itu bisa dibuka merek dia gitu ya. Kemudian juga ada bantuan dalam hal perancangan fasilitas dan perencanaan bangunan, lalu dukungan promosi dan juga monitoring ya. Jadi monitoring ini penting sekali dalam fungsi manajemen ya. Setiap berkala maka pemegang franchise tadi, franchiser penjualnya tadi melakukan monitoring terhadap franchisee. Nah, ini ada beberapa website waralaba kalau teman-teman tertarik untuk melihat-lihat begitu ya. Ada di waralabaku.com, majalah franchise, dan juga UKM-ku. Nah, saat ini seringkali franchise berupa UKM ya. Produk dari masyarakat itu mulai di-franchise-kan. Selain untuk mendapatkan keuntungan, juga untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Baik, itu tadi adalah paparan terkait dengan kewirausahaan untuk pertemuan hari ini. Rekan-rekan bisa melanjutkan dengan materi tugas dan juga video-video terkait. Terima kasih.